Shalom saudara. Nah, hari ini Uncle Mandil mau share kepada saudara di media sosial saya. Yang saya sharekan adalah sebuah pertanyaan dan juga ini adalah jawaban Uncle Mandil. Pertanyaannya apa, Uncle? Pertanyaannya, Uncle, apakah orang yang sudah di dalam Tuhan Yesus Kristus, artinya orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, menerima Yesus Kristus, apakah orang itu bisa kesurupan? Ini pertanyaan yang datang kepada Uncle. Dan saya memberikan jawaban berdasarkan 1 Yohanes 4 ayat 4. Bahwa kita itu adalah milik Allah, ya. Dan dalam diri kita itu ada roh yang lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Roh itu siapa, saudara? Roh Tuhan, Roh Kudus, Roh Kristus. Itu yang ada dalam diri kita, saudara. Jadi kalau roh Tuhan ada dalam diri kita, jikalau Roh Kudus ada dalam kehidupan orang yang sudah percaya, apa artinya? Artinya orang yang ada Roh Kudus dalam hidupnya adalah orang yang percaya kehadiran Yesus Kristus, kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia, yaitu untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Dan Yesus Kristus menanggung dosa kita, dia memikulnya dalam tubuhnya hingga mati di kayu salib, saudara. Yesus Kristus mati di kayu salib bukan karena dibunuh, bukan, tapi karena dia memberikan nyawanya. Kalau Yesus Kristus tidak memberikan nyawanya, tidak ada yang bisa mengambilnya, saudara. Kenapa? Karena Yesus Kristus itu adalah firman. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu telah menjadi manusia, saudara. Kalau kita baca dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14. Dan yang dikenal dengan Yesus Kristus. Jadi tidak mungkin ada orang yang bisa mengambil nyawa Yesus Kristus kalau bukan Yesus Kristus sendiri yang menyerahkannya. Jadi saudara, Yesus Kristus dia berkuasa memberikan nyawanya kepada dan juga mengambil nyawanya kembali. Dia berkuasa sebab dia adalah Allah. Makanya itu saudara, orang yang percaya di dalam Yesus Kristus itu dimateraikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus ada dalam hidup orang itu. Roh Kudus yang bersaksi bersama dengan roh kita. Yang kita saksikan apa, saudara? Pekerjaan-pekerjaan yang Bapa lakukan melalui anaknya, Yesus Kristus. Dan kita memberitakan, kita sebagai saksi, menyaksikan, memberitakan tentang Injil itu, kabar baik itu Yesus Kristus. Jadi tidak mungkin lagi ada orang yang dalam dirinya ada roh Tuhan, roh Kristus, roh Allah itu ada dalam dirinya. Tidak mungkin bisa dirasuki oleh setan. Karena setan itu sebelum kejatuhannya dia adalah malaikat. Ya, malaikat. Kalau kita lihat dalam terjemahan disebut dalam King James Version Lucifer. Lucifer itu bukan iblis, tetapi itu menunjukkan kata sifat, ya, bahwa diberikan sebagai puji-pujian. Bukan iblis, tetapi ketika malaikat itu sombong dan ingin mencuri kemuliaan Tuhan, akhirnya dia dilemparkan dari surga. Dan dia dilemparkan. Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikatnya yang tidak kudus. Ya, makanya itu dia disebut iblis dan roh-roh jahat, ya. Dan musuh kita itu pemerintahan di udara. Musuh kita itu penghulu-penghulu yang gelap di dunia ini, bukan darah dan daging. Makanya kalau ada yang bertanya, apakah orang yang sudah percaya Yesus Kristus dalam dirinya ada Roh Kudus, apakah masih bisa dirasuki? Nggak bisa. Tidak bisa dirasuki oleh roh-roh jahat. Kecuali kalau orang itu belum percaya, belum terima Yesus Kristus,
maka ya udah, dia akan gampang dirasuki oleh roh jahat. Ya, jadi tidak akan pernah terjadi orang yang dalam hidupnya ada Roh Kudus, tidak akan pernah terjadi kerasukan. Ya, kecuali kalau dia belum percaya Yesus, ya itu pasti terjadi. Jadi kita nggak perlu takut untuk berhadapan dengan kuasa-kuasa kegelapan, ya, dunia ini, ataupun berjalan dimanapun. Nggak perlu khawatir, sebab engkau adalah anak-anak Allah dalam 1 Yohanes 4 ayat 4. Dan dalam hidupmu itu ada roh Allah, Roh Kudus yang menuntun kita, ya. Oleh karena Roh Kuduslah kita punya kuasa, ya, kita punya kuasa sebab kita adalah anak-anak Allah. Jadi tubuh kita ini, diri kita ini adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Makanya itu dalam firman Tuhan berkata, berdirilah teguh dalam imanmu, ya, lawanlah iblis. Kita melawannya dengan iman kepada siapa? Iman kepada Yesus Kristus yang telah datang, yang telah memberikan nyawanya, yang telah mati di atas kayu salib menanggung diri kita, dan dikuburkan, pada hari ketiga bangkit. Yesus yang kita imani, Yesus yang kita percayai adalah Yesus yang telah bangkit dari kematian. Dan maut tidak bisa menyentuhnya. Yang berkuasa atas kematian adalah Allah, itu Yesus Kristus. Makanya bersukacitalah orang yang di dalam Yesus Kristus, ya. Jadi sekali lagi Uncle Mandil mau bilang, tidak bisa dirasuki oleh roh jahat orang-orang yang sudah percaya di dalam Yesus Kristus, orang yang sudah datang kepada Yesus Kristus, dan dalam hidup orang itu sudah ada Roh Kudus, tidak akan pernah dirasuki oleh roh-roh jahat, ya. Yang dirasuki oleh roh-roh jahat adalah orang-orang yang tidak ada Roh Kudus dalam hidup.